Kak Robi. Ah, Dia sekarang tinggal sama saya. oke. Dulu, dari kecil dia tinggal sama nenek saya. Oke. Nah terus, udah 5 tahun. Dia udah 5 tahun tinggal sama saya. Apa yang Roy lihat di sini, Roy? Dalam mata batin saya melihat si Dewo sering menguntit Kak Jasmine itu kalau lagi tidur. Seenaknya aja. Tunggu dulu, kan ini penglihatannya Roy aja, jangan darah tinggi. Sebentar dulu. Tapi itu udah nggak bener banget. Masa iya ngintip stroke pindahan lo. sendiri? Lanjutin dulu, Roy. Ini gue yang Saya nanya. melihat dia tuh sering mengintip kalau dia lagi tidur. Dan saya merasakan ketika dia tidur tuh agak setengah dibuka gitu roknya. Lo nggak bener? Udah nggak bener? Bener nggak? Enggak. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Coba. Berani demi Tuhan? Lo serius? Tunggu, sebentar. Saya tantang. Berani demi Tuhan? Berani bawa nama Tuhan? Diam kan? Gila. Ini artinya berarti benar lo ngintipin kakak ipar lo sendiri? Lagi kebetulan Demi dia lewat. Tuhan? Ya udah. Lo serius? Enggak bang. Itu cuma kebetulan. Lo udah? Kebetulan aja. Tenang. Kebetulan aja lagi lewat. Ya kan emang lagi tiduran. Lo nggak ada. Tenang nggak. Nggak Itu mungkin. istri kakak lo sendiri. Nggak mungkin. Lo percaya sama adik? Percaya. Percaya apa? Oke, sudah cukup Roy? Udah cukup itu seperti itu. Oke. Nah, sekarang biar adil juga dan mengungkap fakta dan misteri ini, saya ingin Lutfi, Mas Lutfi. Mas Lutfi untuk ya, saya ingin buka apa yang terjadi di sini. Wow, Apa? Lintah? lintah. Apa ini tandanya Roy? Kalau saya bisa menerjemahkan ini, jangan-jangan ini Aduh, adalah geli gue. Lutfi, kamu seperti memanfaatkan situasi dan momen dari seseorang ya. Ya, enggak, ini enggak gini, Mas. Enggak. Seperti lintah yang mengisap darah, jangan-jangan kamu juga benalu bagi seseorang. Enggak sih, enggak pernah jadi benalu. Lu diem aja, lu di benak kakak gua, lu tuh kagak ada. Lu juga nggak bener lu. Jadi sebenarnya dia juga si Lutfi ini menganggap dirinya tuh pengen jadi orang yang lebih makmur, tapi nggak tahu gimana caranya. Oh, Jadi halu. Jadi dia bisa juga meminta sana sini untuk pinjaman dana seperti Nah, itu, ini- untuk modal. Oh. Seperti itu, Robi. Saya mau panggil satu expert kita lagi di sini ya, yang bisa mengungkap lebih dalam lagi tentang Lutfi. Panggil saja langsung, ini dia Vina. Mbak Vina, silakan. Mbak Vina mungkin sudah dengar pertengkaran antara dua keluarga yang tinggal satu atap ini. Dan saya mungkin Mbak juga pernah ditaksir sama adik ipar atau kakak ipar sendiri? Untungnya enggak, karena Untungnya adik ipar enggak. saya perempuan semua. Oh, untungnya Mas Darko keluarganya wanita semua kakak Iya. adiknya ya. Oke. Mbak, ada dua tanda di sini, ada dua lintah. Dan dari penglihatan mata batinnya Roy, kalau Mas Lutfi ini katanya lintah darat di keluarganya sendiri. Oke. Jadi di sini saya akan meningkatkan kepekaan Mas Lutfi. Iya. Sini Lutfi. hingga 100%. Oke. Karena sebenarnya manusia itu hanya memiliki 50% kepekaan terhadap orang lain. Oke. Jadi kita nggak merasakan apa sih sebenarnya apa yang dirasakan sama orang itu gitu. Oke. Jadi tadi saya lihat di sini ada lintah, seperti Roy bilang juga ada yang hubungannya dengan harta. Ya. Nah, saya mau minta karena berhubungan dengan harta ya, biasanya berhubungan dengan uang. Oke. Mas Lutfi punya dompet? Punya. Bawa dompetnya sekarang? Untuk apa? Saya boleh lihat? Nggak, bukan copet kok, dia nggak apa, keluarin aja. Ada uang di dalamnya? Ada. Boleh diambil uangnya? Silakan diambil duitnya. Enggak ada sih. Paling ini nih. Apa? Nggak apa-apa. ATM ada ATM? Ada. ATM. Oke, ada ATM. Nah, di sini saya pengen kartu ATM ini coba berikan pada kakak ipar Anda. Kakak Mas ipar? Agung. Karena ini berkaitan dengan Agung. Karena tadi kan berhubungan dengan harta. Nah, di sini saya ingin meningkatkan kepekaan Mas Agung sendiri terhadap Lutfi. Apa sih yang dirasakan Lutfi terhadap Agung? Dan di sini membutuhkan satu materi, satu benda yang digunakan untuk meningkatkan kepekaan tersebut. Berarti ada 100%. keterkaitan antara adik ipar yang ini dengan kakak ipar ya? Tentu saja. Oke, silakan Boleh diberikan diberikan kepada Agung. Lalu? Nah, di sini saya ingin Agung menggenggam
menggenggam kartu ATM tersebut, menggenggam sambil memejamkan mata, memikirkan apa sih isi dari ATM itu. Bagaimana bentuknya, apa isinya, seberapa banyak uangnya di dalamnya, nomor PIN-nya apakah banyak sekali isinya, atau apa saja transaksi yang sudah dilakukan. Dipikirkan dengan jauh lebih dalam. Kemudian saya hitung mundur 3, 2, 1, Anda bisa merasakan kepekaan 100% apa yang dirasakan oleh Lutfi. Ya, gue benci dengan kakak ipar gue. Karena dia sukses, dia nggak bantu gue. Dia nggak bantu keluarga gue. Dia bejat. Dia laki-laki bejat. Gue benci sama dia. Agung itu bejat, Iya, kakak ipar saya bejat. nggak pernah bantu sama sekali. Enggak. Makanya, aku fitnah dia supaya dia cerai sama kakakku. Oh, ini biang keladi. Enggak kak, enggak gitu kak. Ini apa-apaan sih? Megang ATM tiba-tiba nanyain kayak gitu-gitu. Apaan sih? Masa percaya sih bisa transfer kayak gitu? Jadi ini tuh Nggak sebenarnya mungkin. ini ya Mbak, apa yang ada di memori dia itu tertransfer. Iya, tertransfer di dalam pikirannya Agung. Ini enggak kayak gini kak sebenarnya. Ini bohong ini. Tapi betul itu, iri. Enggak, sama sekali enggak. Iri sama suksesnya kakak ipar sendiri. Enggak. Memang pengen cerai juga, kamu doain mereka cerai. Ya enggak mungkin lah. Ya terus? Saya kan sayang sama kakak saya. Oke, tapi Saya pasti kenapa? doain yang terbaik buat kakak saya. Tapi kenapa? Yang terbaik apa kira-kira? Mereka cerai. Ya, enggak gitu mas. Kenapa kamu iri? Enggak iri. Kenapa kamu iri? Ya ini udah tertransfer apa yang ada di kepala kamu dan niat kamu udah transfer ke sini. Kenapa kamu iri? Capek jadi miskin? Dia tuh Jawab saya. Kenapa kamu iri? Dia tuh nggak pernah bantu keluarga saya, Mas. Selalu mikirin dirinya sendiri sama adenya. Saya hidup sendiri. Saya minta modal, cuma dimodalin sekali. Habis itu kan juga udah Ya bangkrut. untung yang bikin bangkrut siapa? Kan ente. Lo udah gue kasih modal Heeh. untuk buka usaha. Ya terus Tapi kemana? Sekarang gini Bang Agung. Itu modal udah nggak ada. larinya kemana? Main cewek. Harusnya lo bersyukur gue kasih modal. Ya. Tapi nggak lo kelolain. Ya. Malah lo buat poya-poya. Lu kasih kesempatan gua lagi lah. Ini gimana? Terus maksudmu gimana? Maksud kamu apa kayak gini? Ya nggak gitu kak. Emang selama ini aku ngedidik kamu seperti ini? Ya kakak masa percaya sih kak ada orang tiba-tiba ngomong gini bawa ATM aku. Ya selama ini kan kamu selalu ngejelek-jelekin Mas Tunggu. Agung kan? Di depan aku? Sebentar. Ini artinya yang selalu bisikin Agung tentang kakakmu selingkuh itu diri kamu atau sebaliknya gitu. Yang selalu kasih bisikan tuh kakak gue selingkuh atau apa itu kamu berarti? Ya enggak sih. Iya atau enggak? Yang Kurang suka mas sama dia. Ya berarti iya kan? Nah selesaikanlah kalian bertiga sendiri. Keterlaluan Tapi kamu. gue tetap sayang sama lu kak. Ah? Gue cuma nggak suka sama dia doang. Ngomong apa? Oke. Kamu pergi aja.